Assalamualaikum, halo semuanya. Mari kita tingkatkan kemampuan kita. Alhamdulillahalamin, sahabat, kembali bertemu dengan Al-Faqih Faridin Murasadi dalam rubrik kajian kitab Mukhtasar Hadis. Insyaallah kita akan melaksanakan Mukhtasar Hadis yang ke-55. Sahabat, kalau kita beraktivitas keseharian itu terus di pagi hari sampai menjelang siang, kemudian sampai sore hari, bahkan ada yang sampai malam, tentu kita terus manteng ya, memperhatikan betul urusan waktu sholat kita. Maka yang paling keren adalah ketika setiap waktu sholat kemudian azan berkumandang dari musola atau masjid di sekitar kita. Di tempat kita kerja juga kawan banyak masjid. Sahabat, seandainya itu tidak, kan sekarang masing-masing punya HP yang sudah disetting yang isinya adalah azan sesuai waktu sholat yang berlaku di daerah kita masing-masing. Ketika azan itu berkumandang, maka kita diingatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, apa itu? Idza adzanal muadzinu harumal amal. Apabila mengumandangkan azan, siapa al-muadzinu, orang yang azan, apa jawabnya? Idza haruma, maka haram al-amalu, bekerja. Maksudnya begini, sehebat apapun pekerjaan kita dan sesibuk apapun kita melakukan suatu pekerjaan, ketika azan berkumandang itu berhenti sejenak lalu melaksanakan sholat, usahakan berjamaah. Sahabat, begitu pentingnya sholat sehingga kita tidak boleh mengabaikan ada suara azan. Nah, yang lebih hebat lagi adalah umpamanya kumandang azan zuhur adalah jam 12.00. Nah, kita sudah siap-siap jam 11.45 umpamanya, sudah siap-siap dan sudah apalagi sudah wudu. Nah, itu jauh lebih hebat lagi. Ya minimal saat azan berkumandang itu kita lepaskan pekerjaan apapun dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita itu tidak hanya butuh urusan duit saja, urusan uang saja, urusan hal-hal yang berbau dunia saja, tetapi kita harus butuh juga jiwa kita terus dekat kepada Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, Maha Memberi umur, Maha Memberi kesempatan, Maha Memberi kesehatan dan lain-lain. Untuk itu, nah, peringatan yang semacam ini adalah menunjukkan begitu dahsyatnya sholat, begitu hebatnya sholat, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal-hal lain menjadi harus berhenti dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau memang pekerjaan itu memang sangat mendesak, sangat mendesak. Kalau masih bisa ada spare waktu, ya tinggalkan. Kalau mamanya memang waktunya sedikit lagi, hanya beberapa menit, dan memang tidak ada spare waktu lagi, ya kita minta kepada Allah perlindungan. Wahai Allah, tolong saya, semoga dapat ingin secepatnya sholat,
hati kita nyambung dengan Allah, bahwa hati kita ingin cepat melaksanakan sholat, lalu kemudian pekerjaan itu cepat diselesaikan kalau hanya beberapa menit. Kalau masih berjam-jam ya tinggalkan. Kalau hanya beberapa menit, oke lah, dan waktunya memang mepet sekali. Di luar Jumat ini, di luar Jumat, kalau Jumat sudah tidak bisa tawar-tawar lagi. Dan umumnya Jumat itu adalah sudah mulai istirahat di pekerjaan kita itu jam 11.30. Berarti apa? Dipercepat pelaksanaan waktu istirahatnya. Dalam rangka apa? Menghargai Jumat, karena memang Jumat sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, dengan demikian, seandainya itu, maka mudah-mudahan hati kita mantang terus, nyatu kepada Allah. Kemudian kita juga memang batas limitnya adalah memang hanya beberapa menit. Kemudian setelah selesai langsung cepat melaksanakan sholat. Jangan ditunda-tunda, karena umur kita begitu, antara saat ini dan setelah ini itu tidak ada yang tahu. Sahabat, untuk itu ayo kita terus berupaya menjadi orang yang senantiasa berjamaah sholat fardunya yang 5 waktu, sehingga berupaya untuk senantiasa lebih awal menyambut datangnya sholat. Dan seandainya ada halangan-halangan, maka kita juga, hati kita jangan putus dengan Allah bahwa kita ingin secepatnya melaksanakan sholat itu, tetapi kemudian memang ada sesuatu hal yang memang dalam batas tertentu tidak bisa diabaikan. Mudah-mudahan ini bagian daripada ikhtiar kita, upaya kita untuk lebih baik lagi, dan Allah tahu dengan apa yang ada dalam hati kita, sehingga kita tidak bohong. Allah sih gak usah dibohongin nggak dibohongin sama aja, tahu kita bohong kepada diri kita sendiri, itu adalah membahayakan diri kita, dan kedepannya akan berbahaya kepada yang lain, apalagi urusan agama kita. Untuk itu mudah-mudahan terus kita berupaya menjadi yang terbaik dan terbaik, sukses dan sukses urusan dunia dan urusan akhirat. Ingat kata Rasulullah, laisa bi khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhum jami'a fa inna dunya ballaghun ila al-akhirah wa la takunu kallan ala nas. Ingat bahwa yang bukan berarti dikatakan baik kalau umpamanya orang itu meninggalkan urusan dunianya tetapi untuk urusan akhirat, dan tidak pula dikatakan baik orang yang urusan dunia terus sampai meninggalkan urusan akhirat. Urusan akhirat diperhatikan, urusan dunia juga tidak dilupakan. Maka terus yang terbaik dan yang terbaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.